Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Eka Putra dengan NIM 17143111037. Hari ini saya akan presentasikan tentang OpenStack, yaitu UAS dari PUBG. Ada banyak open source project di dunia IT dan yang lainnya muncul setiap hari. Hanya sedikit dari mereka yang berhasil mencapai tingkat di mana bahkan perusahaan dan perusahaan internasional mulai menghargai mereka. Sekarang nampaknya OpenStack memiliki cerita yang sama. Platform cloud yang digunakan untuk melakukan lebih banyak cloud komputer di seluruh dunia. Perusahaan besar seperti Intel atau PayPal telah memakainya dan perusahaan lain mengikutinya. Beberapa orang sudah menyebut OpenStack sebagai raja cloud. Dan jadi tentang apa semua hype ini? Bagaimana cara kerja OpenStack dan apa manfaatnya bagi orang yang ingin menggunakan cloud? Yang pertama, kita berkenalan dulu dengan OpenStack. Apa itu OpenStack? OpenStack yaitu platform open source yang menggunakan sumber daya virtual yang dikumpulkan untuk membangun dan mengelola cloud pribadi dan publik. Alat yang terdiri dari platform OpenStack yang disebut project menangani layanan cloud computing, inti dari komputasi, jaringan, penyimpanan, identitas, dan layanan gambar. Lebih dari selusin proyek opsional juga dapat digabungkan bersama untuk membuat cloud yang unik dan digunakan. OpenStack merupakan teknologi yang memproduksi platform cloud computing standar terbuka untuk publik dan cloud pribadi. Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi untuk semua jenis cloud yang untuk diimplementasikan, skala besar-besaran, dan banyak fitur. Teknologi terdiri dari serangkaian program yang saling terkait, memberikan berbagai komponen untuk solusi infrastruktur cloud. Dalam virtualisasi, sumber daya seperti penyimpanan, CPU, dan RAM diambil dari berbagai program khusus vendor dan dibagi dengan hypervisor sebelum didistribusikan sesuai kebutuhan. OpenStack menggunakan seperangkat antarmuka pemrograman aplikasi atau API yang konsisten untuk mengabstraksi sumber daya virtual tersebut. Satu langkah lebih jauh ke dalam kumpulan diskrit yang digunakan untuk memberi daya pada alat cloud computing standar yang berinteraksi dengan administrator dan penggunanya secara langsung. Dan yang paling penting, OpenStack adalah perangkat lunak open source, yang berarti bahwa siapapun dapat mengakses source code-nya, membuat perubahan, atau memodifikasi apapun yang mereka butuhkan, dan membagikan perubahan ini kembali ke komunitas secara luas. Ini juga berarti bahwa OpenStack memiliki manfaat dari ribuan pengembang di seluruh dunia yang bekerja sama untuk mengembangkan produk terkuat, paling kuat, dan paling aman yang mereka bisa. Lalu apakah OpenStack hanya platform manajemen virtualisasi saja? Tidak juga. Ada banyak kesamaan, tapi tidak sama. Ya, OpenStack dan platform manajemen virtualisasi berada di atas sumber daya tervirtualisasi dan dapat menemukan, melaporkan, dan mengautomatisasi proses dalam lingkungan yang berbeda-beda oleh vendor. Tetapi, sementara platform manajemen virtualisasi memudahkan untuk memanipulasi fitur dan fungsi sumber daya virtual, OpenStack sebenarnya menggunakan sumber daya virtual untuk menjalankan kombinasi alat. Alat-alat ini menciptakan lingkungan cloud yang memenuhi 5 kriteria, yaitu network, sumber daya yang terkumpul, user interface, kemampuan penyediaan, dan kontrol atau alokasi sumber daya otomatis. Lalu bagaimana cara kerja OpenStack? OpenStack pada dasarnya adalah serangkaian perintah yang dikenal sebagai script. Script tersebut dibundle ke dalam paket yang disebut proyek yang menyampaikan tugas yang membuat lingkaran cloud. Untuk menciptakan lingkungan itu, OpenStack mengandalkan dua jenis perangkat lunak lain. Yang pertama, virtualisasi yang menciptakan lapisan sumber daya virtual yang diambil dari perangkat keras. Yang kedua yaitu operating system dasar atau OS dasar yang melakukan perintah yang diberikan oleh script OpenStack. Seperti ini, OpenStack sendiri tidak memvirtualisasikan sumber daya, tetapi menggunakannya untuk membangun cloud. OpenStack juga tidak menjalankan perintah, tetapi meneruskannya ke OS dasar. Ketiga teknologi OpenStack, virtualisasi, dan OS dasar
harus bekerja sama dan saling ketergantungan. Itulah mengapa begitu banyak cloud OpenStack digunakan menggunakan Linux, yang menjadi inspirasi di balik Rackspace dan keputusan NASA untuk merilis OpenStack sebagai perangkat lunak open source. Arsitektur OpenStack terdiri dari banyak proyek open source. Proyek-proyek ini digunakan untuk mengatur undercloud dan overcloud OpenStack. Masing-masing digunakan oleh administrator sistem dan pengguna cloud. Undercloud berisi komponen inti yang dibutuhkan admin untuk mengatur dan mengelola lingkungan OpenStack pengguna akhir atau end user, yang dikenal sebagai overcloud. Lalu ada 6 layanan inti yang stabil yang menangani komputasi jaringan, penyimpanan, identitas, dan gambar. Sementara lebih dari selusin layanan opsional bervariasi dalam kematangan perkembangan. Keenam layanan inti tersebut adalah infrastruktur yang memungkinkan seluruh proyek menangani dashboarding, orkestrasi, penyediaan bare metal, pengiriman pesan, wadah, dan tata kelola. Apa saja 6 itu? Yaitu ada Nova, Neutron, Swift, Cinder, Keystone, dan Glance. Jelaskan singkatnya saja ya. Nova adalah manajemen penuh dan tool akses ke resource OpenStack yang menangani penjadwalan, pembuatan, dan penghapusan. Lalu Neutron menghubungkan jaringan melalui layanan OpenStack lainnya. Kemudian Swift yaitu layanan penyimpanan objek yang sangat toleran terhadap kesalahan, yang menyimpan dan mengambil objek data yang tidak terstruktur menggunakan RESTful API. Kemudian Cinder yaitu menyediakan penyimpanan blok persisten yang dapat diakses melalui API swalayan. Lalu ada Keystone untuk mengautentikasi semua layanan OpenStack. Ini juga merupakan katalog titik akhir untuk semua layanan OpenStack kerja. Lalu apa saja yang bisa kalian lakukan dengan OpenStack? Ada begitu banyak isu-isu tentang apa saja yang bisa dilakukan dengan OpenStack. Dan yang lebih sering itu orang-orang banyak yang tidak mengetahui tentang OpenStack. Yaitu yang pertama, kalian bisa melakukan multi tenancy atau ruang proyek. Anda bisa mengatur sumber daya cloud jika Anda dengan menyiapkan project silo untuk individu atau pengguna. Dengan administrator cloud menyeluruh yang mengontrol akses melintasi ruang proyek, cloud OpenStack tunggal Anda dapat digunakan oleh sejumlah pengguna dan tim tanpa saling mempengaruhi. Pemisahan penyewaan default dengan opsi untuk membuat router virtual untuk menghubungkan penyewa jika diperlukan. Selanjutnya, zona ketersediaan. Zona ketersediaan digunakan untuk mengelompokkan node cloud dan dapat diisi beberapa agregat host. Agregat host biasanya digunakan untuk mengelompokkan node yang memiliki tipe arsitektur fisik yang sama dan node penyimpanan dari berbagai kinerja I/O. Mampu mengelompokkan node dari berbagai jenis arsitektur, yaitu Intel, Power CPU, dan HDD, dan juga disk SSD. Memungkinkan cloud OpenStack Anda untuk secara dinamis dan otomatis meluncurkan instance berdasarkan metadata yang mendefinisikan berbagai jenis arsitektur. Kasus penggunaan tipikalnya di mana tingkat pemisahan ini diperlukan adalah ketika Anda memiliki komputasi Intel yang menampung beban kerja standar dan komputasi HPC untuk penelitian data peran dan peran analisis. Zona ketersediaan juga dapat berguna jika digunakan dengan benar dalam solusi high availability dan disaster recovery. Selanjutnya adalah software defined networking atau jaringan yang ditentukan perangkat lunak. Layanan OpenStack Neutron menyediakan set fitur SDN berfitur lengkap dengan kontrol penuh jaringan virtual di cloud multi-tenant. Setiap jaringan dapat didefinisikan sebagai jaringan aman individual. Dukungan untuk VXLAN dan VLAN meningkatkan skenario keamanan lebih jauh. Juga tersedia opsi untuk membuat firewall, load balance, router, dan IP security VPN tunnels. Semuanya dengan dasar granular terpenyewa. Kemudian Anda juga bisa membuat private cloud atau pribadi. Distribusi cloud pribadi yang dijalankan pada OpenStack lebih baik daripada pendekatan manual dan ada
451 penelitian menemukan bahwa hanya dibutuhkan 6% peningkatan dalam jumlah mesin virtual yang difasilitasi oleh kemudahan instalasi dan manajemen OpenStack agar distribusi OpenStack menjadi jauh lebih berharga daripada pribadi yang lebih. Kemudian adalah layanan cloud publik. E-commerce adalah aliran pendapatan yang terus tumbuh untuk penyedia cloud publik. OpenStack dibuat sebagai solusi cloud pribadi. Namun, ketika dikombinasikan dengan produk independen, manajemen pelanggan, dan gateway pembayaran, dan juga sistem penagihan seperti Atomic dan Hostbio, sangat mungkin untuk mengubah cloud pribadi OpenStack Anda menjadi cloud publik. OpenStack juga menawarkan layanan yang di host publik dan membuka pendataan baru streaming, yaitu penyedia layanan terkelola. Selanjutnya adalah cloud terdistribusi. Dimungkinkan untuk menghost pengontrol di pusat data atau situs HQ dan menginstal pada node OpenStack tambahan di kantor cabang terpencil untuk mendukung beban kerja lokal. Pengguna situs jarak jauh masih akan mengakses penyewa mereka melalui pengontrol pusat, tapi mereka akan memiliki opsi untuk meluncurkan instansi di simpul cloud cabang lokal mereka. Skenario ini dibuat lebih sederhana oleh penyedia cloud OpenStack yang menawarkan node OpenStack yang convergent seperti peralatan Scale Cloud. Jika Anda sudah mengenal OpenStack, ini adalah cloud yang sangat berbaguna, dan jika Anda dapat menggunakannya setiap layanan yang ditawarkan, Anda bisa untuk membuat cloud yang super lah. Sekian pembahasan OpenStack dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.